Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perangkat isi dari perangkat-perangkat Cisco, perangkat-perangkat jaringan Cisco. Kita ini sebagai orang yang ingin mempelajari CCNA pasti harus mengetahui nih. Sebelum kita tahu konfigurasi-konfigurasinya, kita perlu tahu dulu isi-isi dari perangkat Cisco ini yang harus kita ketahui. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui, Cisco ini pada dasarnya adalah perangkat elektronik, yang mana setiap perangkat elektronik itu pasti yang punya yang namanya power supply. Power supply ini digunakan untuk memberikan atau menyediakan sumber daya pada perangkat-perangkat kita agar bisa dinyalain gitu. Lalu ada yang namanya CPU. Nah, CPU ini ibarat otak pada setiap perangkat. Nah, kalau nggak ada CPU, nggak bisa nyala, nggak bisa mikir, nggak bisa dijalanin. Nah, yang utama di sini saya akan membahas fungsi RAM pada perangkat jaringan Cisco atau mungkin switch, router. Dia pasti memiliki yang namanya RAM. Nah, RAM itu apa? RAM itu adalah random access memory, yang mana dia ini berfungsi untuk menjalankan penyimpanan ketika menjalankan perangkat kita sebenarnya. Jadi kalau kita menyalakan perangkat kita, itu kita butuh yang namanya RAM. RAM. Kita butuh yang namanya RAM untuk ibarat penyimpanan sementara. Jadi si RAM ini akan menjalankan file-file yang dibuka, ketika kita mengkonfigurasi perangkat Cisco kita, yang dimana disebut dengan running config. Jadi ketika kita membuka perangkat Cisco kita, nih bentar, kita konfigurasi di sini hostname. Nah, dia ini masuknya running config karena dia adalah konfigurasi yang sedang berjalan nih. Ini kan lagi berjalan nih, hostname baru kita konfigurasi. Maka ini disebut dengan running config, config yang sedang berjalan, yang mana config ini belum disimpan di dalam NVRAM, yang mana penyimpanan dalam RAM ini kalau kita shutdown router kita tanpa kita save konfigurasinya, maka konfigurasi yang barusan kita lakukan itu akan hilang karena dia baru disimpan di RAM, yang mana dia adalah penyimpanan sementara gitu. Lalu kita lanjut ke yang namanya NVRAM. Nah, NVRAM ini kebalikannya dari RAM. Dia itu bertugas untuk menyimpan startup config. Nah, kalau RAM kan buat nyimpan running config. Kalau NVRAM dia buat nyimpan startup config. Nah, startup config itu adalah konfigurasi saat pertama kali router kita dinyalakan. Nah, itu disebut dengan running config, atau bisa dibilang konfigurasi yang udah di save gitu. Jadi sebenarnya running config itu bisa kita save gitu. Running config kan kalau kita shutdown router kita, running confignya bakal mati. Tapi kalau kita save si running config itu, pas kita shutdown, kita bakal masih ada konfigurasi running config-nya yang kita konfigurasikan sebelumnya. Karena setelah running config itu di save, dia akan dimasukkan ke NVRAM, yang mana setelah dimasukkan ke NVRAM, si running config ini akan berubah menjadi startup config. Begitu. Nah, contohnya gini. Nah, ini ketika kita menyalakan router kita akan dibukakan nama startup config, atau bisa dibilang belum. Jadi startup config itu adalah running config yang udah di save nih. Coba kita praktek dulu. Enable, terus kita coba konfigurasi dikit nih. Hostname router 1. Nah, ini dia masih masuknya ke running config. Kalau kita show ini config. Nah, dia masuk ke running config. Coba kalau kita show di start config. No, start config is not present. Soalnya si NVRAM ini yang nyimpan running config belum ada isinya. Soalnya kita belum nge-save apa-apa nih di NVRAM kita, makanya nggak ada yang namanya start config. Jadi gampangnya start config adalah penyimpanan untuk menyimpan seluruh konfigurasi yang udah disimpan. Jadi kalau awalnya kan kalau kita konfigurasi gitu pasti awalnya akan jadi yang namanya running config. Jadi konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, kalau kita shutdown tanpa di save, si running config ini bakal hilang. Tapi kalau kita udah save si running config-nya itu
di save-nya itu akan berubah menjadi syarat config, yang mana ketika kita shutdown itu tidak akan hilang itu konfigurasinya. Nah, itu adalah tugas NVRAM untuk menyimpan seluruh konfigurasi yang sudah di save. Lalu ada yang namanya ROM. Apa itu ROM? ROM adalah read only memory yang digunakan untuk menyimpan penyimpanan permanen untuk kode-kode. Jadi tugas dari ROM ini adalah dia melakukan analisa gitu, analisa perangkat Cisco kita sebelum digunakan. Jadi pas ada proses penyalaan atau booting itu, si ROM ini bakal ngecek gitu. Bakal ngecek si perangkat kita, semua fungsinya, semua perangkat, semua part-partnya itu, komponen-komponennya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, ini adalah fungsi dari ROM. Nah, si ROM ini juga nyimpen yang namanya program kecil yang digunakan untuk memindahkan si iOS itu. iOS itu adalah sistem operasi dari Cisco atau Internet Working Operating System. Jadi si iOS ini penting banget itu. Kalau nggak ada iOS kita nggak bakal bisa yang namanya konfigurasi. Jadi si ROM ini dia bakal bertugas untuk mindahin si iOS ini dari yang namanya flash ke dalam RAM. Nah, itu fungsi dari ROM. Nah, lalu ada yang namanya flash. Nah, flash ini cuma ada di Cisco doang gitu. Flash ini adalah penyimpanan yang menyimpan seluruh dari iOS, dari operating sistemnya si Cisco ini, atau software image-nya. Jadi dia nih, flash ini dapat dihapus dan diprogram ulang. Jadi memori yang dalam flash ini akan tetap tersimpan walaupun si perangkat ini udah di shutdown atau di reboot. Beda dengan RAM. Coba kita lihat nih, flash Cisco. Wah, flash Cisco router. Nah, di flash ini bentuknya gini nih. Jadi dia ini digunakan untuk menyimpan seluruh file-file dari iOS-nya atau operating system Cisco ini. Nah, lanjut kita akan membahas tentang yang namanya Cisco Boot Sequence. Nah, apa sih Cisco Boot Sequence ini? Nah, gampang ya, Cisco Boot Sequence ini adalah proses yang terjadi ketika pertama kali kita menyalakan perangkat Cisco kita. Jadi nggak langsung aja gitu, kita nyalain, langsung muncul halaman konfigurasi. Nggak gitu, ada proses-prosesnya gitu. Yang namanya tuh perangkat pasti ada prosesnya gitu, nggak langsung jadi gitu. Keren banget itu, wow banget kalau bisa. Jadi yang pertama, proses booting ini adalah POS atau Power on Self Test yang tadi saya sudah bilang. Si perangkat ini akan melakukan pemeriksaan bahwa semua komponen hardware-nya ini benar atau enggak sih, berfungsi dengan lancar atau tidak. Kalau mungkin ada yang terdeteksi ada kesalahan, mungkin RAM-nya rusak atau NVRAM-nya rusak. Nah, dia ini akan gagal bootingnya, akan dimatikan, karena dia tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Lalu proses selanjutnya adalah pemindahan si bootstrap atau program kecil yang digunakan untuk mencari si iOS-nya ini. Nah, bootstrap ini disimpan di ROM. Jadi program ini digunakan untuk mencari dan memindahkan file iOS dari flash ke RAM. Nah, lalu ada yang namanya proses iOS slot. Setelah program bootstrap-nya diambil dari RAM, si bootstrap ini kan tugasnya untuk mencari si iOS, si OS Cisco. Nah, setelah diambil si bootstrap ini akan bekerja. Dia bertugasnya untuk memindahkan si iOS ini dari flash ke dalam RAM. Kan flash itu tempat penyimpanan untuk menyimpan iOS kan. Nah, tapi kalau kita mau menjalankan perangkat kita, itu harus ada di RAM semua dulu gitu. Jadi makanya si iOS ini, si OS-nya Cisco ini akan dipindahin dari flash ke dalam RAM. Itu proses ketiga. Lalu proses 4 dia akan setelah dipindahin si flash ini dari NVRAM ke dalam RAM, dari flash ke dalam RAM, lalu perangkat ini akan memuat startup configuration dari NVRAM ke dalam RAM.
Nah, file inilah yang berisi konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan. Namun, kalau kita belum melakukan konfigurasi apapun, berarti kan environment kosong gitu. Nah, berarti ini prosesnya ini bakal dilewat atau bilang prosesnya ini nggak berisi apa-apa gitu, nggak ada, environment masih kosong kalau bisa dibilang. Tapi si program sistem buat nyimpan start configuration-nya tetap akan di load dari NVRAM ke dalam RAM. Nah, setelah si iOS, si OS operating system, setelah dimuat semuanya, sudah dicek semua, hardware-nya berfungsi dengan baik, OS-nya sudah dipindah ke dalam RAM, start configuration-nya sudah dipindah ke dalam RAM, maka router atau perangkat Cisco kita akan menjalankan router kita. Nah, setelah sudah dilakukan semua, start configuration sudah dipindahin, iOS sudah jalan, maka bisa dibilang bootingnya ini sudah selesai. Yang mana si start configuration-nya ini akan berubah menjadi running configuration. Kurang lebih begitu cara proses booting dalam perangkat Cisco. Jadi yang pertama tuh ada pengecekan dulu. Pengecekan apakah semuanya berfungsi dengan baik. Namanya power on self test atau POS. Lalu yang kedua, ada pemindahan program yang digunakan untuk mencari iOS atau si OS Cisco ini. Setelah dapat si iOS Cisco-nya ini, biasa disimpan dalam flash dia, si iOS Cisco-nya ini. Si iOS-nya ini dari flash akan dipindahkan ke dalam RAM. Setelah itu, setelah sudah dipindahin, kita akan memindahkan start configuration yang disimpan di NVRAM. Si NVRAM ini, isi memori di NVRAM ini akan dipindahkan ke dalam RAM. Jadi semuanya tuh bakal dipindahin ke RAM pas si router ini mau di booting gitu. Mudahnya gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya bahas tentang storage dan booting dalam Cisco. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.